ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur di kesempatan ini, di pagi ini kita bisa kembali luangkan waktu untuk kita sama-sama belajar mengkaji Al-Quran kalamullah, baik dari sisi terjemah, makna perkata, kemudian juga dari sisi kaidah bahasa Arab, dan juga tentunya adalah dari sisi tafhim, tadabbur Al-Quran. Semoga menjadi wasilah mendapatkan ridha Allah, keberkahan Allah, dan tentunya ilmu yang manfaat untuk kita semua. Ya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nafasna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang pertama ya. Al-Fatihah udah selesai, Ustaz, lupa saya. Yang pertama. Ya, betul. Udah ya, yes. Ini adalah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Kita terjemahkan yang hitam-hitam terlebih dahulu, yang merupakan materi pokoknya. Pertama, alif lam mim, ya artinya alif lam mim karena ini secara lafadz, tapi nanti ada makna secara tafsir. Ya, ada makna secara tafsir. Alif lam mim, ini alif lam mim. Kemudian al-kitabu, kitab, ya, kitab artinya kitab. La, tidak atau tidak ada. Ya, la, tidak atau tidak ada. Kemudian li artinya bagi. Li artinya bagi. Ya, kita coba per ayat ya. Alif lam mim, al-kitabu artinya kitab. La tidak ada. Kemudian li artinya bagi. Sekarang yang merahnya dzalika itu. Dzalika artinya itu. Ya, dzalika artinya adalah itu. Dzalika itu. Roiba keraguan. Roiba keraguan. Roiba keraguan. Fi di dalam hi-nya. Ya, fi di dalam hi-nya. Jadi fihi di dalamnya. Fi di dalam hi-nya. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Hudan petunjuk. Hudan artinya petunjuk. Al-muttaqin. Muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Kita ulang. Dzalika itu. Roiba keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Muttaqina, al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita rangkaikan, ya, dzalika itu, al-kitabu kitab, la tidak ada, roiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, li bagi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Dzalika itu, al-kitabu kitab, la tidak ada, roiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, li bagi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang ayat ketiga diterjemahkan hitamnya terlebih dahulu. Alladzina, orang-orang yang. Jadi alladzina artinya orang-orang yang.
Kemudian bi artinya dengan. Ghaibi gaib. Ya, gaib ya artinya gaib. Alladzina orang-orang yang bi dengan ghaibi gaib. Wa dan. Ya, wa itu artinya dan. As-salat as-salat. Lafaz salat, lafaznya salat, terjemahnya juga salat. Wa lagi dan. Wa dan. Kemudian hum artinya mereka. Hum atau him artinya mereka. Hum atau him artinya mereka. Kita ulang, alladzina orang-orang yang bi dengan al-ghaibi ghaib. As-salat as-salat wa dan hum mereka. Yang merah-merahnya yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Jadi ada rumusan terjemah jika suatu kata fiil terutama ya berawalan ya berakhiran waw nun maka subjeknya adalah mereka atau fa'ilnya adalah hum begitu. Subjeknya adalah mereka. Sehingga yu'minuna mereka beriman. Nanti di bawah ada berikutnya yuqimuna berarti mereka juga subjeknya. Yunfiquna juga mereka. Jadi kaidahnya jika ada kata berawalan ya berakhiran waw nun atau waw alif, maka subjeknya mereka. Yu'minuna mereka beriman. Ya, mereka beriman bi dengan al yuqimun mereka mendirikan. Yuqimuna mereka mendirikan. Kemudian min dari. Min artinya dari, ma apa yang. Min dari, ma apa yang. Razaqna, nah kalau akhiranna panjang seperti ini, maka subjeknya kami. Razaqna kami telah rezekikan. Razaqna kami telah rezekikan. Yunfiquna mereka menginfakkan. Yunfiquna mereka menginfakkan. Baik, yu'minuna mereka beriman, ya kata dasarnya adalah amanah. Ya, kalau amanah artinya beriman, kalau aminah artinya aman. Ya, amanah beriman, kalau aminah artinya amin. Jadi amanah. Yu'minuna kata dasarnya amanah. Kemudian yuqimuna mereka mendirikan, kata dasarnya koma. Kata dasarnya adalah koma. Kemudian min dari ma apa yang. Razaqna kami telah rezekikan. Kata dasarnya rozaqo. Kata dasarnya adalah rozaqo. Yunfiquna mereka menginfakkan. Kata dasarnya adalah nafaqo. Kata dasarnya adalah nafaqo. Kalau ditambahkan hamzah jadi anfaqo. Wazan af'ala. Nafaqo wazan fa'ala. Sedangkan anfaqo wazan af'ala. Kita uraikan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan min dari ma apa yang razaqna kami telah rezekikan hum kepada mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Ya, kita uraikan dari atas alif lam mim atau kalau dari basmalah bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani maha pengasih Ar-Rahimi maha penyayang. Alif lam mim dzalika itu alkitabu kitab la tidak ada roiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan min dari ma apa yang razaqna kami telah rezekikan pada mereka yunfiquna mereka menginfakkan.
Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya dari basmalah sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama Allah Allah yang Maha Pengasih lagi Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Pengasih Ar-Rahim Alif Alif Lam Lam Mim. Mim. Dalika itu Alif Alkitab Lam Mim. kitab la Dalika tidak demikian ada itu raiba keraguan Alkitab fihi di ini dalamnya kitab hudan petunjuk la riba di fihi, tidak ada bagi ragu fihi di dalamnya hudan orang-orang petunjuk yang lil muttaqin bagi orang yang mungkin bertakwa. Alladzina yu'minun, lazina alladzi orang-orang yang yang yu'minuna beriman mereka bil beriman ghaibi dengan yang gaib, bil wa ghaibi dengan yang wa gaib wa yuqimuna dan shalah, dan mendirikan yuqimuna salat mereka mendirikan mimma dari apa as-sholata yang salat wa razaqna mimma kami dari rezekikan apa yang pada mereka kami telah yunfikun rezekikan mereka pada infak. mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Baik, kita bagi dua untuk baca terjemah per individu. Yang pertama basmalah sampai dengan ayat kedua, yang kedua ayat ketiga. Ya, silakan Pak Mazwar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim, dalika itu Alkitabu kitab, la tidak atau tidak ada, raiba keraguan, fi di dalam, hinya di dalamnya, hudan petunjuk, li bagi al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Baik, alhamdulillah. Pak Imran berikutnya ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan ghaibi yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat wa dan min dari ma apa yang rozakna kami telah rezekikan kepada mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Baik, alhamdulillah. Pak Awan berikutnya kembali ke basmalah dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dzalika itu Alkitab la roiba tidak ada keraguan fihi di dalamnya, wahuda bagi petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan Pak Afrial ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina orang-orang yang yu'minuna mereka telah beriman bil ghaibi dengan yang gaib, wa dan yuqimuna mereka telah mendirikan as-salata salat, wa dan mimma dari apa yang razaqnahum rezeki yang telah rezekikan kepada mereka, yunfikuna mereka menginfakkannya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani, silakan Pak. Baik, bismillah dan ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Zalika itu Alkitab kitab la raiba tidak ada ragu fihi di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Bu Harti ayat 3, silakan. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimun
dan mereka mendirikan as-sholata sholat, wa dan mimma atas apa yang razaqnahum kami telah rezekikan kepada mereka, yunfikun mereka menginfakkan. Baik, alhamdulillah. Bu Ella, silakan. Balik ke atas atau Basmalah sampai ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dalika inilah Alkitab, kitab atau Al-Quran, la tidak ada raiba fi, keraguan di dalamnya. Hudan dan petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina. Cukup, Ibu. Udah, Dilanjut. Bu Ai, silakan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib, wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat, wa dan min dari ma apa yang razaqna kami rezekikan hum kepada mereka, yunfiqun mereka menginfakkan. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian kita akan lanjut kaidah bahasa Arabnya terkait yang pertama adalah isim, fi'il, dan hurufnya dengan jenis-jenis atau macam-macam daripada isim, fi'il maupun huruf. Kemudian yang kedua adalah struktur kalimahnya, ya, sebagai fi'il atau sebagai fa'il atau sebagai objek atau sebagai mubtada dan khobar. Jadi kita fokus kepada beberapa hal. Pertama adalah fokus kepada statusnya adalah fi'il, yang kedua adalah fa'il, yang ketiga adalah maf'ul bih, yang keempat mubtada, yang kelima khobar. Jadi kita fokus kepada kelima itu. Kalaupun ada yang lain mungkin sifatnya tambahan. Kita fokus ke menguasai struktur kalimat, status kalimat yang 5 tadi. Fi'il, fa'il, fi'il sebagai predikat, fa'il sebagai subjek, maf'ul bih sebagai objek. Kemudian mubtada ya sebagai kata pembuka dan khobar sebagai penjelas atau pelengkap penjelas daripada mubtada. Baik, yang pertama adalah alif lam mim. Alif lam mim ini disebutkan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu artinya huruf yang dibaca satu persatu. Karena tidak berharokat, maka disebutkan huruf itu dalam bahasa aslinya. Alif, ya alif. Ya, kemudian lam juga sama, lam. Cuma di sini ada mimnya yang bertasydid, maka berlaku hukum gunnah, sehingga untuk lam dan mimnya ditahan. Ya. Alif lam mim. Jadi bahasanya huruf muqatta'ah, dan di Al-Qur'an itu ada 13 huruf muqatta'ah. Salah satunya adalah alif lam mim. Mulai dari yang minimal satu huruf seperti shod, qaf, seperti nun. Nah, itu satu huruf. Yang dua huruf contohnya yasin, toha, ya hamim, itu yang dua huruf. Yang tiga huruf contohnya adalah yang tiga huruf alif lam ro, ya. Kemudian yang empat huruf yang tiga huruf juga alif lam mim, seperti yang ini tiga huruf. Yang empat huruf alif lam mim ro to sin, ya. Sin mim itu tiga. Jadi alif lam mim ro itu juga termasuk yang empat huruf. Yang paling banyak 5 yang ada dalam surah Maryam yaitu kaf, ha, ya, ain, qad. Jadi huruf muqatta'ah paling sedikit satu huruf dan paling banyak 5. Dan semuanya ada 13 bentuk. Ya, ada 13 bentuk di dalam Al-Qur'an. Itu kapan dia panjang 6 harakat sama 2 harakat, Ustaz? Kok beda-beda ya? Ya, Kalau ro-nya pendek. Kalau dia membedakan mana yang 6 harokat dan mana yang 2 harokat, itu dilihat dari jika dia
ada tanda mad, maka dia 6 harokat atau minimal 4 harokat. Tapi kalau ada tanda fathah tegak, maka cukup 2 harokat. Contoh, toha dua-duanya fathah tegak. Toha, cukup begitu aja. Jadi nggak usah toha, itu berlebih. Jadi toha, cukup. Kalau dalam teknik mengayun, cukup 1 ayunan aja. Ya, Toha. tandanya ada Ustadz, tapi kenapa kok dia toha itu 2 harakat, yang lain mim gitu tuh 6 harakat gitu, kenapa? Dalam ilmu Alif tajwid, lam mim ya, mad lazim kalau toha, to musaqqal. sebetulnya kalau kita ungkap to dengan alif, jadi to 2 harokat, jadi mad tabi'i. Ha juga sama, ha itu dengan alif, jadi 2 harokat. Jadi hukumnya adalah toha, mad asli atau mad tabi'i. Sedangkan kalau yang 6 harokat, lam, kenapa lam? Karena dia setelah mad tabi'i ada huruf terakhir, yang kalau kita bahasakan dia menjadi mad aidli sukun. Ya, jadi seperti ini. Alif, lam. Lam itu kan hurufnya bukan lam, tapi la, lam, kemudian alif, kemudian mim kan. La. Mim juga sama. Mim itu adalah mim, iya, dan mim. Mim. Makanya kenapa dibaca 6? Karena dia bisa jadi seperti mad aidli sukun. Artinya dia huruf mad tabi'i bukan huruf akhir, tapi setelah mad tabi'i ada huruf yang terakhir. Contoh, lam itu huruf mad tabi'inya. Tapi setelah alif itu ada mim. Nah, juga sama. Mim itu bukan ya huruf terakhir, tapi ada mim di belakangnya. Dan semua berlaku seperti itu. Mad lazim ya Ustadz? Ya, mad lazim. Jadi kalau misalkan asalnya, hukum asalnya itu adalah pada disukun hukum asalnya. Ya, karena kalau misalkan kita ungkap, ya, karena kalau kita ungkap. Nah, karena memang tidak diungkapkan, tidak dimunculkan di dalam tulisan ini, maka dijadikan mad lazim. Ya, dijadikan sebagai mad lazim karena tidak diungkap huruf aslinya. Contoh lam itu ada yang tidak diungkap, yaitu alif dan lamnya. Alif dan mimnya, maaf. Alif dan mimnya tidak diungkap. Kemudian mimnya juga, mim ada 2 huruf yang tidak diungkap, yaitu ya sama mim. Begitu. Dan semua begitu hukumnya. Contoh misalkan alif lam ro. Kenapa alifnya pendek, lamnya panjang, ro-nya juga pendek? Ya karena ro itu kan ro dengan alif. Cukup 2 harokat. Alif Saya ro-nya. putus-putus ya. Lamnya dia ada huruf mim. Alif lam ro. Jadi seperti itu Pak, hukum asalnya. Ya, ya. Yang panjang itu yang misalnya alif lam mim ini Ustaz ya. Alif lam nya itu enggak panjang Ustaz. Alif lam mim gitu. Apa Ada guna. mimnya itu ditahan enggak? Ditahan ada guna. Jadi ditahan, jadi bacaannya adalah alif lam mim. Ya, jadi tidak alif lam mim, jadi tidak begitu, tapi ada idghamnya, ada dia idghamnya, ditahannya. Berapa harakat tuh ditahan Ustaz? 2 harakat. Idgham itu minimal 2 harokat sampai 4 harokat. Minimal 2 harokat sampai 4 harokat. Itu yang penting ada syarat ditahannya, ada syarat idghamnya di situ. Ada gunanya. Ya, ada guna. Begitu juga dengan mim ya Ustaz ya. Mim. Ya. Betul. Oke, baik. Nah, berikutnya dzalika alkitabuna ini, dzalikal kitab ini kalau dari susunan ini dia ada badal. Jadi alkitabu itu badal dari dzalika. Jadi susunannya begini. Jika ditulisnya dzalika kitabun, ya, dzalika kitabun, tidak ada alif lam pada alkitabnya, maka dia dzalikanya mubtada, kitabunnya sebagai khobar. Tapi jika ini dzalika dengan alkitabu, maka alkitabu itu bukan sebagai khobar tapi sebagai badal. Sebagai badal. Sehingga dalam bahasa yang pembacaan kita terjemah langsung diartikan bukan itu kitab atau bukan ini kitab, tapi kitab ini. Kitab ini.
Jadi kalau kita bahasakan dzalikal kitabu la raiba fih, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi seperti itu. Itu namanya badal. Jadi kalau misalkan kita perkata boleh zalika itu alkitabu kitab. Tapi kalau bahasa terjemah langsung maka tidak boleh kitab ini tidak ada. Tapi ini tidak boleh ini kitab, tapi kitab ini. Ya, kitab ini. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di situ adalah huruf nafi. Ya, huruf nafi. Ya, tentu mabninya mabniun alal al-fathi. Tadi kalau dzalika itu huruf isyarah ya. Dzalika huruf isyarah mabniun alal fathi. Al-kitabu isim ma'rifat ya marfu cirinya adalah dhammah. Jadi kalau kita bahasakan isim ma'rifat marfu cirinya dhammah, maka dia bahasa tidak menggunakan mabni. Yang kedua bahwa kalau kita tambahkan ya alkitab adalah isim mufrad misalkan, tapi itu nanti kita bertahap. Ya kita ulang dulu dzalika itu isim isyarah mabni atas fathah, kitabu isim ma'rifat marfu cirinya dhammah. Kemudian la huruf nafi. La huruf nafi mabniun ala sukun. Kemudian roiba isim nakirah. Ya kenapa? Karena asalnya roibun. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, jika ada la, kemudian setelah la ini ada kalimat yang akhirannya fathah, dipastikan bahwa kalimat tersebut tadinya bertanwin, tanwin dhammah. La roib, asalnya roibun. Kenapa ada la? Nah ini hukum la. Nanti dalam ilmu nahwu lanjutan itu namanya isim la. Roiba itu isim la. Contoh begini kalimat. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Asalnya haulun quwwatun. Haulun quwwatun. Karena ada la maka jadi la haula wala quwwata. Sama juga. Ini juga asalnya roibun. Karena ada la jadi la roiba. Ya, jadi kalau dibahasakan roiba adalah isim la. Atau kalau bahasa umum kita roiba isim nakiroh mansub cirinya fathah gitu ya. Isim nakiroh mansub fathah. Kenapa isim nakiroh? Karena tidak ada tidak ada alif lam. Kemudian Ustadz itu artinya la itu apa? Menghilangkan tanwin gitu Ustadz apa? Ya, fungsi la itu kalau dia berhadapan dengan isim nakiroh ya, maka dia menasabkan dan menghilangkan tanwin. Oh, menasabkan juga ya Ustaz? Menasabkan juga, tapi dia isim, khusus untuk isim. Menasabkan isim maksudnya? Betul, menasabkan isim sehingga menjadi mansub. Baik, fi itu huruf jar mabni atas sukun. Nah, kalau misalkan ada dhamir setelah huruf jar itu kasroh, maka cara mengirobkannya bukan mabniun alal kasri. Enggak ada suara. Jadi, Bu Ai, dengar suara saya? Banyak putusnya, Ustaz. Bagus. Ini sekarang ada. Mungkin nih, mungkin sinyalnya Bu Ai kali. Di tempat saya bagus suara Ustaz. Ya, saya juga bagus. Oh iya. Ini saya dekat internet banget nempel. Coba dilihat apa namanya jaringannya, jaringan internetnya full gak atau misalkan ada oh iya Ustaz. Nah, biasanya jaringan penuh juga. Kalau lihat iya. Biasanya kalau itu ada penuh sih. Strip, penuh. Yang kayak kipasnya Ustaz. Nggak tahu ada apa. Itu wifi-nya. Kalau di handphone Ibu, kalau misalkan kelihatan, ya ada ini. Kalau di 4G itu ada kelihatan seperti apa namanya garis ya, strip ya, strip ada. Kalau full itu stripnya 4. Kalau stripnya 3. Ya. Ya Ustaz, ini cuma 2 Ustaz. Ya pantesan. Kalau 2 berarti jaringan di lokasi dekat Ibu, jaringan internetnya, jaringan itu lagi lemah gitu.
Ya, Lagi walaupun lemah ya. Nggak apa-apa Ustaz, putus-putus sedikit. Ada yang kedengaran juga. baik. Jadi kalau ada isim setelah kalau ada isim domir ya, isim domir setelah huruf jar itu contoh hi atau him ya. Kemudian kita bahasakan jangan mabniun alal kasri. Walaupun memang isim domir itu isim mabni, tapi kita bahasakan isim majrur. Ya, kenapa? Karena ada faktanya huruf isim domir itu dia mengalah mengikuti huruf jar. Jadi tidak ada fihu kan. Harusnya kan kalau misalkan kita konsisten dengan huruf mabni isim itu isim adalah mabni, isim domir, maka harusnya fihu atau fihum. Ya, tapi kan jadi kalau hi-nya itu ngikutin fi jar jadi kasroh. Maka bahasanya adalah hi isim majrur ya, cirinya kasroh. Begitu saja. Atau hi isim majrur ya kasroh. Kemudian Jadi artinya isim domirnya bukan mabni ya Ustadz ya, berubah juga dengan huruf jar. ya hanya untuk beberapa isim domir ada hu menjadi hi, ada hum menjadi him. Ya gitu. Seperti min, duni, hima. Hima harusnya kan huma kan? Ya, betul. Jadi ada hum menjadi hi, huma menjadi hima, hum menjadi him. Itu saja. Pengaruh huruf jar ya Pak Ustaz. Ya, hi-nya huruf Pengaruh huruf jar. jar. Ya, min Mengkasrahkan sesudahnya. fungsinya huruf jar adalah mengkasrohkan Huruf isim. Walaupun sesudahnya. tidak bisa dikasrohkan yaitu isim yang 5 itu. Ya, isim apa namanya? Isim isyarah, mausul, ya. Kemudian ada isim domir, isim syarat, dan isim istifham. Baik, kita lanjut. Kemudian hudan, tentu kita lihat hudan ini adalah tanwin, berarti dia isim nakiroh mansub, ya cirinya fathah seperti itu. Li huruf jar mabni atas kasroh, muttaqin awalan mim. Nah ini ciri huruf ciri apa namanya? Ciri isim awalan mim muttaqin. Nah ini adalah karena dia jamak mudzakkar salim maka majrurnya dengan ya. Karena hanya ada dua bentuk, muttaquna atau muttaqina. Muttaquna untuk marfu, muttaqina untuk mansub atau majrur. Kemudian alladzina ini isim mausul, kita bahasakan alladzina isim mausul mabniun alal fathi. Kemudian yu'minuna fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini dibagi 3 Bapak Ibu. Mudhari ini dibagi 3. Mudhari sahih akhir. Huruf akhirnya itu sahih, gak ada alif, gak ada wawu, gak ada ya. Ya, sahih dia. Ada yang af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini adalah awalannya ya, akhirannya sabau nun, akhiran alif nun, atau akhiran ya nun. Ya. Jadi bisa yu'minuna berarti dia masuknya af'al khamsah. Jadi yu'minuna fi'il mudhari maklum af'alul khamsah marfu cirinya subutun nun. Ya, cirinya adalah subutun nun. Cirinya subutun nun. Tetapnya nun, adanya tetapnya nun, akar katanya adalah amanah. Kemudian, nah di sini kita munculkan fa'ilnya, wa fa'iluhu, fa'ilnya itu domir mustatir hum. Ya, jadi fa'ilnya domir mustatir hum. Begitu. Kemudian, kalau begitu sudah ada fi'il dan fa'il, mana maf'ul bihnya? Nah, kalau tidak ada maf'ul bihnya yang mansub, maka yang ada hanya jar majrur, maka jar majrur itu adalah maf'ul bihnya. Tapi kita uraikan dulu. Bi huruf jar mabniun alal kasri. Ghaibi isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Kemudian jumlah jar majrur sebagai maf'ul bih. Itu aja. Jadi jumlah jar majrur sebagai maf'ul, berarti maf'ul bih dari yu'minuna adalah bil ghaibi. Kemudian wa huruf ataf mabniun al fathi yuqimuna juga sama, fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah. Khamsah marfu cirinya subutunun karena ada nunnya. Ya. Kemudian wa fa'iluhu, wa fa'ilnya dhamir mustatir hum. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir
hum begitu. Nah, as-sholata, nah karena di sini ada mansub maka as-sholata ini sebagai maf'ul bihnya. As-sholata isim ma'rifat mansub cirinya fathah sebagai maf'ul bih begitu. Wa huruf atof mabni atas fathah, min huruf jar mabni atas sukun, ma isim mabni atas sukun juga. Nah, rozakna fi'il madhi maklum mabni atas sukun. Kenapa? Karena huruf ketiganya sukun. Nah, sampai di sini belum selesai, dilanjutkan. Fa'ilnya wa fa'iluhu domir mustatirun ya, yaitu nahnu. Wa fa'iluhu domir mustatir yaitu nahnu. Rozakna, na itu berarti nahnu. Baru kemudian mana maf'ul bihnya? Ada hum. Oh, hum isim domir muttasil mabni atas sukun sebagai maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu bisa dari jar majrur, bisa dari isim domir atau dari isim yang nampak baik ma'rifat maupun nakiroh. Ya, kalau dia ma'rifat nakiroh kelihatan dia mansubnya baik dengan fathah itu. Nah, kalau dia majrur ya dari jar dan majrur. Kalau dia domir ya seperti ini adanya. Hum isim domir muttasil mabni atas sukun sebagai maf'ul bih. Jadi statusnya sebagai maf'ul bih. Nah, yunfiquna fi'il mudhari ma'lum sama juga al khamsah fi'il mudhari ma'lum al khamsah marfu fa'ilnya domir mustatir. Nah, di sini fi'il dan fa'ilnya tidak ada maf'ul bihnya. Jadi kadang ada pakai maf'ul bih, kadang ada yang tidak ada maf'ul bihnya. Demikian Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum kita menguraikan? Razakna itu fi'il madi Ustaz. Yang mana? Razakna itu fi'il madi. Ya, Nahnu. Ya, akhiranna itu mesti fi'il madi, akhiranna, akhirantum itu Nahnu. mesti. Ya. Baik. Lagi kalau begitu Bapak Ibu Ustaz, tadi kan itu ada maf'ul bih, tapi tidak ada disebut-sebut mubtada dan khobarnya. Apakah misalnya bisa nggak kalau wayukimuna shalah itu kan banyak atau you-nya itu sebetulnya merupakan dhamir mustatir. Ini bisa nggak disebut sebagai mubtada? Nggak bisa. Kalau mubtada itu bukan dari fi'il. Kalau khobar boleh dari fi'il. Jadi kalau mubtada itu mesti isim. Kalau khobar boleh fi'il. Contoh misalkan kita buktikan di sini di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna. Tadi terlewat ya, tadi terlewat. Alladzina isim mausul mabniun alal fathi sebagai mubtada. Nah itu. Jadi gitu. Jadi yang pertama. Alladzina adalah isim mausul mabniun alal fathi sebagai mubtada. Khobarnya mana? Jangan langsung nyebut khobar. Jadi gini dulu. Yu'minuna fi'il mudhari maklum Sebagai khobar. Cirinya subutun nun sebagai khobar dari mubtada. Khobar. Nah, jadi kalau khobarnya jadi kalau khobarnya dari fi'il namanya khobar jumlah. Ya, kalau misalkan khobarnya dari isim namanya khobar mufrad, tapi sama-sama dia khobar. Nah, ini contoh baru kita alladzina sebagai mubtada, yu'minuna sebagai khobar. Tapi kalau yuqimuna sholat tidak ada sebagai mubtada'nya. Dia langsung fi'il dan fa'il. Ya, Pak Awan silakan. Jadi yang tadi alladzina mubtada itu ciri-ciri mubtada yang waktu lalu Ustadz bilang harus domah, ini berarti berbeda lagi ya? Iya, karena memang ini kan dia isim mabni. Jadi isim mausul itu termasuk isim mabni. Jadi isim yang 5 ya, isim domir, kemudian isim mausul, yang kedua, yang ketiganya adalah isim isyarah, ya seperti dzalika, tilka, ulai, dan kelima isim itu dia tidak bisa dilihat dumahnya, ya, tapi langsung dia kalau pertama karena kategorinya dia isim, walaupun isim mabni, maka disebutkan sebagai mubtada. Nah, untuk selain yang 5 tadi
atau yang masuk yang 9 huruf isim mu'rab. Apa yang 9 isim mu'rab itu? Pertama isim mufrad, ya, kedua adalah isim musanna, 3 isim jamak mudzakkar salim, kemudian muannas salim. Di buku yang kuning itu kalau nggak salah halaman berapa? 30-an ya. Yang ada 96, 95 Pak Ustadz. ya, yang halaman ya, yang 9 isim mu'rab, pokoknya judulnya isim mu'rab. 95 mubtada sama khobar. Ya, kalau yang isim mu'rab yang 9 itu dia baru cirinya dumah. Nah, cirinya dumah atau cirinya dumah bisa dengan alif, kalau bisa dengan wawu, kalau jamak mudzakkar salim. Oh. Nanti kita Soalnya mulai dari kalau di bukunya nggak ada Pak Ustadz ya. gimana? Kalau yang isim yang 5 sebagai mubtada itu di buku nggak ada ya. Tidak, memang di buku Di halaman tidak ada. 95-nya nggak dibahas. Tidak ada, betul. Iya. Hanya memang di buku tidak ada, maka saya lengkapi. Jadi supaya kita lebih misalnya tidak semua yang mubtada itu nggak semuanya harus dumah di awal atau harus dumah gitu. Tapi bisa jadi tidak dumah, ya jenisnya jenis isim, ya bisa sebagai mubtada. Contoh alladzina isim mausul karena dia mabni atas fathah bisa sebagai mubtada gitu. Tadi isim 5 apa aja Ustaz? Domir, mausul, isyarah. Kenapa? Yang isim 5 tadi, isim domir, mausul, isyarah, yang 4 dan 5. Ya, itu di buku yang kuning saya lupa tuh halamannya halaman berapa ya. Kebetulan saya tidak megang bukunya nih. 95 Pak, 95. Ya, 95. Dibuka di 95 aja. Halaman 95 buku kuning, ya. Ya. Jadi di situ ada isim mu'rab. Ketentuan-ketentuan mubtada khabar 96. Ya. Baik. Kita bagi ya Bapak Ibu untuk menguraikannya. Ya, pertama langsung berarti dari ayat kedua saja, karena ayat pertama itu secara hukum ya huruf muqatta'ah saja. Ya, kemudian ada zalikal kitabu la roiba. Ya, roiba, zalikal kitabu la roiba. Itu yang pertama. Yang kedua fihi hudan lil muttaqin. Yang ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian yang keempatnya wa yuqimunas sholata wa mimma. Wa yuqimunas sholata wa mimma. Kemudian yang terakhir adalah diulang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita dibagi menjadi 1 2 3 4 dibagi 5 ya, kita bagi 5. Silakan Pak Mazwar, zalikal kitabu la raiba. Baik, Ustaz, terima kasih. Dalika isim isyarah mabniun ala fathi. Alkitabu isim Ma'rifat. isim ma'rifat majrurun ditandai dengan majrurun, sorry, marfu'un ditandai dengan dhammah. Marfu ya Ustaz ya, marfu'un ditandai dengan la huruf nida mabniun ala nafi. Huruf nafi mabniun ala sukuni. Raiba isim yang harusnya isim nakirah ya, tapi karena dala dia jadi fathah dan tanwinnya hilang. Gimana nyebutnya Ustaz? Raiba disebutkan saja raiba isim la mansub cirinya fathah. Oh, isim la ya. Raiba isim la mansubun ditandai dengan fathah. Isimnya la gitu maksudnya. Isim la. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya Raiba, Pak. Ya. Ya, ismula. Baik. Pak Imran, fihi hudalil muttaqin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi huruf jar mabni atas sukun. Hi isim majrur ciri kasroh. Hudan isim nakiroh mansub ciri fathah. Betul. Li huruf jar mabni ala kasri. Muttaqina
Muttaqin. Ini Al-Muttaqin. isim majrur ya. Ya, Muttaqi. Al-Muttaqin. Al-Muttaqi ini isim ma'rifat Mudzakkar mudzakkar salim. ya, majrur Majrur ya, ciri Ya. kasroh. ciri ya. Ya, Ya. ciri. Ya, jadi majrur ciri ya. Alhamdulillah. Pak Awan kan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina isim mausul mabniun ala kata sebagai itu sebagai Ya, mubtada Pak sebagai Ustadz ya. mubtada. Yu'minuna Yu'minuna fi'il mudhari afalul ma'lum. hamsah subutun nun Pak Ustadz. Fu cirinya subutun nun. Apa Pak Ustadz? Marfu cirinya subutun Ya. nun. Marfu cirinya subutun nun. Ini sebagai khobar. Sebagai khobar. Kemudian fa'ilnya Ya. Fa'ilnya berarti yang sebagai subjek ya. Orang-orang ya, tadi yang Aladina tadi Pak Ustadz. ya, atau misalkan begini supaya Iya. lebih ringan ucapannya, yu'minuna fi'il mudhari ma'lum ya, af'alul khamsah marfu cirinya subutun nun, kemudian ya fa'ilnya domir mustatir hum. Nah, setelah disebutkan fa'ilnya maka jumlah fi'il fa'il sebagai khobar gitu. Jumlah fi'il fa'il sebagai khobar. Coba diulang, Mbak. Iya. Yuminuna fi'il mudhari afalul hamsah Marfu marfu subutun nun fa'ilnya domir mustatir hum. Oke, jumlah fi'il fa'il Betul Pak Ustadz ya. Domir mustatirnya hum. ya, jumlah fi'il fa'il sebagai Jumlah fi'il fa'il sebagai khobar. oke, baik. Khobar. Bi Sebagai khobar Pak Ustadz. Tapi kalau betul. di buku itu adanya jumlah ismiyah aja Pak Ustadz. Jadi isim sama isim. Enggak, kalau yu'minuna bukan ismiyah. Ya, Karena kalau ada jumlah ismiyah, kalau ada jumlah jumlah ya, kalau jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, Pak. Karena diawali dengan aladina iya. maka disebut ismiyah. Ya. Iya kan. Ya, kalau di buku itu kan adanya jumlah ismiyah aja. Jadi sesama isim. Oh ini kan campuran isim sama fi'il. Ya. Makanya ditambahkan dengan kita murojaah itu meningkatkan kualitas ya. Ya. Bi huruf jar mabniun ala kasroh. Al-ghaibi isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Jumlah jar majrur sebagai majrur cirinya kasroh. Ya, jumlah jar majrur jumlah jar majrur sebagai masih khobar Pak Ustaz. Fi'il fa'il maka butuh objek. Maf'ul bi ya Pak Ustaz. Nah, betul, jumlah jar majrur sebagai maf'ulun bi. Baik, berikutnya Pak Afrial. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf athof mabni ala fathah yuqimuna fil mudhari af'alul khamsah subutun nun. Ya. Fa'ilnya sebagai fa'il. Fa'ilnya domir mustatir hum. Fa'il dengan domir hum. Oke, as-salata. As-salata isim ma'rifat mansub cirinya fathah. Ya, fathah sebagai khobar. Sebagai apa? Sebagai apa Ustaz? Maf'ul bih. Objek Pak. Payukibur mereka maf'ul bih. Sama dengan bil ghaibi. Ya, betul. Baik. Nah, berikutnya Pak Tabrani wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Apa Wa, Ustaz? wa huruf Mimma. Wa huruf atof, wa huruf ataf ya Ustaz. Mimma min huruf jar ma apa isim, yang huruf apa ya? isim, Ma apa Ustaz? ma Isim isim, ma apa yang isim ya? Razakna isim razakna fi'il madhi, kami rezekikan. razakna Razakna fi'il madi isim domir, hum isim domir yumpikun fi'il mudhari, fi'il mudhari. mudhari. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti kembali ke awal Bu. Dzalikal kitabu la roiba. Dzalika isim isyarah mabni atas fathah. Alkitabu isim ma'rifat marfu cirinya domah. La huruf nafi mabni atas itu yang mati Atas sukun. sukun atas sukun. Roiba isim nakiroh ya. Isim nakiroh Mansub cirinya mansub fathah. cirinya fathah. Atau isim la mansub cirinya fathah. Oh ya, isim la cirinya fathah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, fihi hudal lil muttaqina. Bu Ella diaktifkan Bu. Suaranya masih tertahan. Fi huruf jar mabni atas kasroh. Atas sukun. Fi huruf jar mabni atas sukun. Hi domir isim domir mutasil Majrur. majrur mabni atas kasroh. Bukan Ini sudah disampaikan jangan mabni. Kalau sudah majrur jangan sebut mabni. lupa Ustaz. Jadi gimana Ustaz? Isim domir. Isim domir. Isim majrur cirinya kasroh. Oh, isim majrur cirinya kasroh. Ya. Dan isim nakirah mansub tandanya fathah. Oke, li huruf jar mabni atas kasroh. Al muttaqin isim ma'rifah jamak mudzakkar salim majrur cirinya ya. Ya, betul. Baik. Bu Ai silakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina isim ma'rifah, isim mausul mansub tandanya fathah sebagai mubtada. Yu'minuna fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah. Bu Ai. Dalam? Ya, tadi jangan mansub tanda fathah. Alladzina isim mausul mabni atas fathah sebagai mubtada. Jadi mabni atas fathah. Alladzina isim mausul isim ma'rifat mabni ala fathi sebagai mubtada. Ya gitu dah Ustaz. Ya. Yu'minuna fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah marfu tandanya wawu sebagai khobar jumlah. Tandanya subutun nun. Oh, subutun nun ya. Tandanya subutun nun sebagai khobar. Khobar jumlah ya, Ustaz? Simpulkan khobar dulu. Masih ada istilah. Dulu simpulkan khobar. Jadi marfu cirinya subutun nun, kemudian fa'ilnya domir mustatir hum. Oh iya. Diulang ya, Ustaz ya? Silakan. Yu'minuna fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah marfu tandanya subutun nun sebagai khobar ya. Jangan langsung fa'ilnya.
Ini lagi putus. Fa'ilnya, Domirnya hum. ya fa'ilnya domir mustatir hum. Baru jumlah fi'il fa'il, Domirnya fa'il, domir mustatir hum. Itu Ustaz. sekarang jumlah fi'il fa'il sebagai Jumlah fi'il fa'il sebagai khobar. begitu. Khobar itu di akhir. Jadi kalau belum tuntas ketemu fa'ilnya, maka disebutkan Ya, dulu baru di akhir. baru jumlah fi'il fa'il sebagai khobar. Ya. Oke. Berikutnya ghaibi, Bil ghaibi bi harfu jar mabni ala kasri al ghaibi isim ma'rifat majrur tandanya kasrah bil ghaibi sebagai maf'ul bih. baik. Bil ghaibi jumlah jar majrur sebagai maf'ulun bih. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mengulang untuk meningkatkan kualitas. Jadi yang di awal-awal sebelumnya kita belum pernah bahas secara detail, dan kini kita bahas dengan detail. Jadi walaupun kemudian kita mengulang, tapi materinya baru, ada yang baru materi, sehingga tidak mengulang benar-benar 100% mengulang. Yang mengulang itu hanya kosakatanya saja, yang mengulang itu hanya mufradatnya saja, kosakatanya yang kita ulang-ulang. Tapi materi nahunya, materi tasrifnya adalah materi yang ditambahkan materi baru, begitu. Baik, mungkin sebagai penutup, sebagai penjelasan singkat saja. Pertama, bahwa Al-Baqarah ini adalah secara umum ya, ini adalah surah Madaniyah. Jadi yang diturunkan di Madinah. Jadi Al-Baqarah surah yang Allah turunkan di Madinah saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kemudian ayatnya paling panjang di antara surah yang lain, yaitu 286 ayat, dan dimasukkan ke dalam As-Sab'u Tiwal. As-Sab'u itu 7, Tiwal itu surah yang panjang. Jadi ada 7 surah panjang di Quran, disebutkan oleh para ahli ulumul Quran, para ahli ilmu Al-Quran, itu ada 7 surah yang disebut As-Sab'u Tiwal, 7 surah yang panjang. Pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat adalah Al-An'am, kelima adalah Al-A'raf, ya. Kemudian yang keenamnya adalah surah Yunus, ya. Kemudian Yunus, kemudian satu lagi surah yang panjang setelah Yunus itu Al-Kahfi, satu lagi, ya. Jadi 7 semuanya. Jadi 7. Yang paling panjangnya Al-Baqarah itu disebut dengan As-Sab'u Tiwal. Baik, kemudian yang keduanya ini menjelaskan bahwa Al-Baqarah ini diawali dengan satu pernyataan yang sebagai peneguh penjelasan, penguat bahwa kitab ini tidak ada keraguan. Al-Quran ini tidak ada keraguan. Bahkan ayat yang lain, laukana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Quran ini bukan dari sisi Allah, pasti akan dijumpai banyak sekali perbedaan, perselisihan, pertentangan. Ayat satu dengan ayat yang lainnya, tapi tidak bertentangan. Menyatakan bahwasanya tidak ada keraguan, ya kitab ini, Al-Quran ini gak ada keraguan dari sisi penulisan, dari sisi makna, pemilihan bahasa, ataupun dari sisi faktualnya. Dan fungsinya adalah sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Dijelaskan, yaitu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan gaib. Gaib itu dimulai dari adanya alam kubur, itu gaib. Mahsyar itu gaib. Ya, kiamat itu juga gaib. Karena belum kelihatan. Surga dan neraka juga gaib. Mereka beriman dengan hal itu. Termasuk akhirat itu juga gaib. Karena belum kita lihat sekarang ini. Kemudian yang kedua, ciri orang bertakwa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jadi beda antara mengerjakan dengan mendirikan. Mendirikan itu artinya dia mengamalkan nilai-nilai salat di dalam kehidupannya. Ya, jadi mudawamah secara amaliyah gerakannya, melakukan 5 waktu, dan juga terkait dengan pengamalan nilai-nilai dalam salat diterapkan dalam kehidupan. Itu namanya yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menginfakkan harta dari apa yang Allah rezekikan. Jadi ada dikeluarkan baik untuk infak
sunnah, baik maupun infak wajib yang disebut dengan zakat. Jadi mengeluarkan zakat dari hartanya, mengeluarkan infak dari hartanya. Jadi berinfak itu, berzakat itu ciri daripada orang bertakwa. Ya demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang disampaikan. Insya Allah nanti dilanjutkan di Kamis yang akan datang di ayat berikutnya, ayat 4 dan ayat yang ke-5 insya Allah. Semoga senantiasa walafiat, semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, dan tentunya kita berharap ya kita tetap semangat ya dan tetap istiqomah di dalam tim ini ya, di dalam menghadapi kegiatan aktivitas kita taklim khususnya ibadah ya, di samping juga kegiatan hari-hari kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung sama-sama kita untuk belajar mengkaji Al-Qur'an, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim. Demikian, terima kasih Pak Mazwa dan juga yang lain Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.